hasil survei yang dilakukan oleh Iwan Fals ya di akun Twitter pribadinya. Sangat mengejutkan. Why? Ini parah. Ya, ya. Waduh, Anies Baswedan 64%. Ya, satu putaran ini mah. Ganjar Pranowo 36%. Itu kalau head to head Anies sama Ganjar. Kalau capresnya 3, Anies tetap di angka 43%. Sementara Ganjar dan Prabowo di bawah ya. Bersabarlah, tetap semangat gitu. Tetapi sekali lagi semakin cebong, hina Anies, jelek-jelekin Anies, ya rakyat Indonesia tentu akan semakin semangat dukung Anies Rashid Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan. Salam kemerdekaan sejati untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, pengamat kritik Menteri PUPR ya ingin ganti rumput Jakarta International Stadium. Seolah-olah dia asesor FIFA. Seolah-olah ya, dia asesor FIFA. Nah, pemirsa, pengamat sepak bola ternama Indonesia ya, terkenal juga ya. Kalau kita-kita yang suka sama klub atau pokoknya sepak bola lah ya. Ini pasti kenal dengan Tommy Willy ya, atau yang lebih akrab disapa dengan Bung Towel ya. Apa kata Bung Towel soal sikap nyeleneh Menteri PUPR ya? Bung Towel mengatakan pernyataan dari Menteri PUPR ya, Basuki ya, yang akan mengganti rumput di JIS karena tidak sesuai dengan standar FIFA menimbulkan polemik yang dan perdebatan panjang ya, dan tak sederhana. Nah, menurut Bung Towel pemirsa, Menteri PUPR tidak berhak menyatakan hal tersebut. Kenapa? Karena tidak pada wewenangnya ya. Seharusnya Basuki ini ya tidak ikut campur ya, bukan kewenangan Menteri PUPR gitu. Dan yang seharusnya dan yang berhak ya untuk memberi pernyataan itu adalah FIFA sendiri selaku regulator dari sepak bola dunia ya, dari seluruh persepak bolaan ya, dunia. Karena menyatakan tidak sesuai standar FIFA itu kan ada kewenangannya, ada otoritasnya. Nah, otoritasnya itu adalah FIFA. Jadi, misalnya technical diligence-nya atau asesor dari FIFA datang, itu barulah menjadi valid. Itu verifikasinya atau verifikatornya. Tapi ketika Menteri PUPR menjadi seolah-olah asesor FIFA, itu akhirnya menyulut polemik soal rumput ini, kata Bung Towel ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, ya, yang paham bola saja, yang paham rumput ya, yang hafal nama-nama pemain pesepak bola ya hampir di seluruh Nusantara dan juga di Eropa gitu, yang setiap hari mikirin bola, sepak bola gitu kan. Bung Towel ngomongnya begitu, bahwa Menteri PUPR itu tidak berhak untuk kemudian memberikan penilaian terhadap rumput JIS yang sudah faktanya, kenyataannya benar-benar sudah standar FIFA ya.
dan itu sudah standar Eropa gitu. Tapi kenapa kemudian ya tahu sendirilah, udah dekat tahun politik mah apa aja dihalalkan gitu. Apa aja yang penting Anies jelek di mata publik gitu. Kementerian-kementerian ini memang tidak secara kasat mata kita kelihatan ya. Tidak tampak di depan mata kita bahwa mereka ini sebenarnya ada di lingkaran pemerintahan kekuasaan yang bisa kapan saja disetir oleh istana gitu. Karena mereka diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Kalau kemudian mereka misalnya disuruh lakukan A, B, C gitu, tidak melakukan, maka tinggal reshuffle saja. Tinggal kemudian misalnya nih, hei menteri, kalau kau nggak ngomong rumput ini rusak misalnya. Hei menteri, kalau kamu nggak ngomong bahwa parkiran ini nggak beres misalnya, maka kamu kasusnya yang A, yang B, yang C, bakalan kita ini gitu kan. Nah, ini obrolan politisi ya dan mafia-mafia anggaran Republik Indonesia yang tidak kelihatan memang ya, masyarakat nggak tahu soal itu. Nah, yang kemudian di framing sedemikian rupa di berbagai media mainstream ya, yang pada sore hari ini masih terus rame dibicarakan, itu adalah semata-mata untuk menurunkan elektabilitas Anies Rashid Baswedan yang terus tak terkejar, ya melambung terus ya. Anies Rashid Baswedan ini melambung terus, tiap hari nambah lagi, naik lagi elektabilitasnya. Gak percaya, lihat aja noh hasil survei yang dirilis oleh Iwan Fals ya. Iwan Fals itu dulu kita ketahui mendukung pemerintahan ya Pak Jokowi lah ya, sangat dekat dengan pemerintahan gitu. Tetapi ketika dan pasti ya udah pasti followers di akun followers Iwan Fals ya, di akun Twitternya itu mayoritas simpatisan Joko Widodo. Tetapi setelah kemarin melakukan rilis survei siapa presiden 2024 yang akan datang, maka jawaban seluruh simpatisan atau followersnya Iwan Fals yang mengikuti Iwan Fals itu memenangkan Anies Rashid Baswedan. Ya, mulai dari tiga calon nih, ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Anies tuh menang, ya. Kemudian dicoba oleh Iwan Fals ya mengajukan dua nama, siapa presiden pilihan kalian capres 2024 gitu kan. Anies lagi pemirsa. Nah ini yang kemudian semakin membuat oligarki ya, dan pemangku kekuasaan yang mungkin punya dosa-dosa masa lalu ya dan masa kini yang terus berjalan itu takut khawatir kekuasaan mereka itu tumbang ya ketika misalnya koalisi perubahan ini memenangi kontestasi Pilpres dan Pileg 2024 yang akan datang, yang per hari ini kalau dihitung-hitung udah tinggal hitungan bulan pemirsa. Nah maka udah pasti kepanikan, rasa takut ya, khawatir ya, ketar-ketir dan lain sebagainya ya, yang setiap hari ya bikin penguasa susah tidur sampai hari ini gitu. Itu yang kemudian memaksa mereka untuk melakukan cara-cara yang ya kelihatan elegan gitu. Meskipun bukan tugasnya menteri ini kemudian ikut campur soal prestasi Anies gitu, agar kemudian Anies ini tidak tercatat dalam sejarah Jakarta sebagai sosok gubernur yang luar biasa bagi warganya ya, bahagia warganya gitu. Nah, hal-hal demikian ini hari ini benar-benar udah dekat sama Pilpres, dan kita saksikan sendiri apa saja polemik-polemik yang diciptakan oleh baik kubu pemerintah, ke tim buzzer gitu, buzzer rupiah, dolar dan lain sebagainya ya, rial dan lain. Nah, maka kita mesti hati-hati pemirsa, tetap kita satu tujuan, luruskan niat,
luruskan niat kita untuk membela kebenaran, untuk mengusung kader ya. Kalau kader inilah untuk mengusung pemimpin yang cerdas, berwibawa ya. Otaknya tak hanya nasional tetapi mendunia gitu. Pemikirannya tidak hanya diakui di dalam negeri tetapi juga diakui oleh luar negeri sebagai pemimpin ya, the best leadership gitu, the best leaders in the world gitu kan. Jadi ini yang harus tetap menjadi pacuan ya semangat kita untuk memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang, Anies Rashid Baswedan. Kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, menurut Bung Towel, jenis rumput yang dipakai ya dalam stadion JIS adalah jenis rumput hibrid ya, dimana jenis rumput hibrid ini ya ada banyak macam jenisnya. Nah, beberapa stadion berkelas dunia di Eropa seperti Allianz Arena di Jerman ya, Spartak Moskow di Moskow, hingga Wanda Metropolitano di Madrid juga menggunakan rumput hibrid seperti yang digunakan di Jakarta International Stadium ya, di JIS digunakan. Jadi bukan hal baru mengenai penggunaan rumput hibrid, karena FIFA ada 3 kriteria tentang permukaan atau lapangan rumput. Ada yang rumput asli, ada yang hibrid, ada yang artificial grass. Nah, jadi semuanya bisa memenuhi syarat sepanjang sesuai dengan standar FIFA. Nah, hibrid ini bukan hal baru di JIS. Ini kan 5% rumput alami, 95% sintetis. Ya, ketika diganti jadi rumput alami, apakah sesuai dengan konsep awal? Ya, karena menyangkut root station ya. Ini juga ujar si Bung Towel ya. Jadi sebab itu Bung Towel menyayangkan pernyataan dari Menteri Basuki yang menyebut rumput stadion JIS tidak sesuai standar FIFA. Padahal Menteri Basuki bukan sebagai perwakilan dari FIFA, hanya perwakilan untuk mengetuai tim buzzer di Indonesia gitu. Jadi tim buzzer sekarang nih lagi rame gitu di dunia, di alam Twitter, di alam Facebook, di alam Instagram, semuanya ya. Kenapa ketuanya tuh imamnya ya bilang rumput JIS nggak sesuai standar FIFA, padahal dia bukan orang FIFA, bukan pejabat FIFA ya. Ya mungkin memang cebong ini perlu imam agar tidak salah arah, tetapi makmumnya Anies Baswedan tidak akan menoleh ya, meskipun kalian olok-olok setiap hari, kalian fitnah setiap hari, kalian hujat setiap waktu ya. Masyarakat Indonesia yang sudah cerdas ya, yang berhati nurani baik ya, saat ini sedang fokus bagaimana mendukung Anies Rashid Baswedan sepenuhnya tanpa biaya apapun, tanpa embel-embel apapun untuk menang di Pilpres 2024 yang akan datang. Dan insya Allah semoga Allah mengabulkan ya. Ini Pilpres meskipun 3 calon kayak ya, siapapun nanti yang akan menjadi lawan, bukan menjadi lawan, menjadi partner ya, menjadi partner di Pilpres ini, semoga nanti Anies Rashid Baswedan tetap menang dalam 1 putaran saja ya, karena kasihan uang rakyat dipakai kalau nanti 2 putaran kan makin banyak biaya, keluarin biaya lagi gitu di putaran kedua. Jadi cukup kita menangkan Anies Baswedan di putaran pertama, dan itu akan menghemat uang negara untuk KPU dan Bawaslu dan seluruh panitia pelaksana ya yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu 2024 yang akan datang. Terima kasih, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.